misalnya yang gue baca-baca di atau apapun itu gitu ya. Itu dari sumbernya sumbernya. Saya kok baca udah lama banget itu. Bapak baca yang report gitu kayak apa WWN Network gitu. WWN Network ya kan bisa Kan ada yang bikin track juga gitu. makanya bayar Pak nonton 999, nonton WWN Network. Jadi nggak ngeliat mulu. Iya, Sundul kan. sundul kan gitu. Domelin sama Finstar. Welcome to One Podcast where the big boys play. Ya, tidak seperti biasanya ya. Di ruangan sini tiba-tiba kita rame bertiga, iya. Temani Hogan. Ditemani Hogan. Baru beli kursi kita. Dan ditemani oleh kursi baru. Di tengah-tengah ini ada kursi baru yang baru beli kursi bakso. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gak perlu perkenalan diri kan ya, udah pada kenal semua kan, nanti namanya udah bakal dicantumin juga kok di sini. Ya. Ya, Oke. Kita udah terkenal Pak. Udah 333 view. Iya. Masa belum ada yang kenal? Iya, makanya ya udahlah kalau gitu. Ini kan kita ditemani sama Hogan ya. Iya. Ya, Sama John Cena nggak kelihatan. sama John Cena. Cuman yang paling mencolok kan ini Hulk Hogan kan. Nah, karena kita ngomongin Hulk Hogan nih kan, Hulk Hogan ini kan secara kan superstar zaman dulu kan. Nah, jadi kita juga mau ngebahas berita-berita yang bukan berita sih ya. Wah ini zaman dulu kan? Memori yang masih tertanam. Karena di zaman dulu ya. orang-orang di Bad Podcast itu sudah tua semua. Iya. Jadi membahasnya nostalgia terus. Nostalgia terus makanya. Nah, yang kali ini yang bakal kita bahas itu adalah Yang bakal kita bahas itu salah satu kontroversial yang bisa dibilang beneran ya. betul. Beneran tuh maksudnya in real life itu bener-bener ada yang kena apa, ada yang dibohongi dan ada yang membohongi lah gitu. Betul, Ya, tusuk-tusukannya gitu. Nah, tusuk-tusukannya. Permainan orang belakang nih dalam industri wrestling. Tidak cuma bola dan juga Infotainment dan yang lain. Nah, ini juga ada orang belakangnya juga nih by the way. Jadi kan sebenarnya wrestling itu katanya scripted kan. Orang bilang fake, ya kan? Dimana pertandingannya udah ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah ya kan. Betul. Tapi ternyata nggak semuanya seperti itu. Ada di mana misalnya lu ditentuin nih, lu bakal kalah sama Vian di match, tapi lu nggak mau. Nah akhirnya terjadilah yang namanya konflik ya kan. Nah, konflik itu terjadi di dalam ring. Itu namanya udah unscripted ya kan. Berarti yang bilang wrestling itu bohongan tidak semua. Semuanya. Yang Emang jelas nggak 100%. iya, nggak 100%. Bohongan. Emang ada aja yang di luar kendali lah ya. Berarti kayak gitu. Dan dalam hal ini yang kita bakal bahas adalah yang paling ikonik yaitu Montreal Screwjob. Oke. Ya, jadi Montreal Screwjob ini kalau gue baca-baca ya, itu kan emang udah lama banget kejadiannya ya. 97. 97. Itu lebih tepatnya 23 tahun ini yang lalu. Februari 97. 97. Survivor Series. Tepatnya di ini ya, di Montreal. Tadi katanya Montreal Screwjob. Ya. Itu Salah ngomong saya. Montreal. Bapak kesel ngomong. Hampir kepleset lidah saya. Jadi kalau di Indonesiain, kalau di arti di Indonesia jadi kayak judul film Pak, pengkhianatan Montreal. Udah jadi judul film tuh ya. Ya gitu. Jadi singkat cerita, Pekerjaan curang Montreal. ya curang. Bahan bahasa mesinnya pekerjaan curang Montreal. Ya. Itu bukan gue. Kalau orang-orang belakang kamera udah seru. Ada Mr. Nai di belakang kamera. Ada yang komplain tadi. Tim magang kita. Di magang. Ya, jadi singkat cerita melibatkan dua orang ya di Montreal Screwjob ini ya. Iya. Atau lebih mungkin. Lebih sih. Lebih. Ya, cuman yang ada di ring itu kan emang melibatkan dua orang ya. Iya, iya. Wasit. Wasitnya. Iya, wasitnya bener Pak. Dan kru kameramennya juga. Iya, kameramennya juga kalau misalnya kita breakdown lagi gitu sih. Nah, kalau saya di ringnya itu kan ada si Shawn Michaels sama si Bret Hart ya. Iya. Dan kronologinya itu by the way kalau nggak salah itu ya, kalau misalnya yang gue baca-baca di atau apapun itu gitu ya. Iya. Itu dari Sumbernya sumbernya. Saya kok baca udah lama banget itu. Bapak baca yang report gitu kayak apa WWN Network gitu. WWN Network ya kan bisa Kan ada yang bikin track juga. kan gitu. makanya
makanya bayar Pak nonton 999, nonton WWE Network. Jadi nggak ngeliat mulu. Iya. Sundul kan. Sundul kan. Diomelin sama Finstar. Kayak gitu. Nah, Ya lu mau ngomong apa tadi itu? jadi intinya kronologi awal. Kronologinya. Dari ya kita look back di 97 aja gitu. Jadi dari awalnya Bret Hart itu punya kontrak dispute sama WWE, di mana kontraknya itu mau dicabut sama Vince. Kontrak dia tuh nggak make sense. Jadi tahun 96 Bret Hart itu kan kontraknya habis. Dia di resign sama WWE, di mana dia itu dikontrak kalau nggak salah 20 tahun. Dikontrak 20 tahun sama WWE dengan gaji yang untuk ya top star lah, kayak gaji-gajinya Hogan gitu. Dan itu signing tahun 96 tuh WWE tuh kayak gue pokoknya mau nggak mau harus ngikutin apa mau Bret Hart, dan 20 tahun bener-bener sign kontrak. Gila, andai kan itu terjadi berarti 96 sampai 2016. Iya, sampai 2016 ya baru. Dan dengan gaji yang sesuai tertera dan sekontrak tuh adalah yang pokoknya selevel-levelnya Hogan. Iya, gaji the face kan. Dimana Iya, dulu face. kan kalau mungkin anak-anak yang belum tahu ya kan, masih kecil-kecil yang sekarang fans WWE, Bret Hart itu kayak John Cena-nya pada masanya gitu kan. Icon juga dia. Iya. Icon terutama untuk pasar bocah ya. anak Iya, kecil. jadi ada kesamaan antara Cena sama Bret Hart ini. Dan dimana dia lagi tinggi-tingginya nih, lagi on top of his game gitu kan. Tiba-tiba Vince kayak ngerasa gue tuh kayaknya membuat kesalahan gitu. 20 tahun kontrak dan dengan harga segitu tuh kayaknya bikin company gue bakal merugi gitu jadinya. Jadi akhirnya diputuskanlah kalau dia ngomong sama Bret, kita bakalan merilis dia gitu. Dan itu juga. Iya. Dan itu putusannya tuh setelah dia ini ya pas pertandingan sama Shawn Michaels itu ya. Sebelum. Oh, sebelum. Jadi itu awal mulanya Montreal Screwjob itu dari situ. Dimana akhirnya mau nggak mau si Bret Hart itu yang bisa nyaingin gajinya WWE ya cuman WCW, WCW saat itu jadi kompetisinya WWE. Dan itu juga jadi apa namanya keputusan si Vince itu berarti membuat si Bret Hart itu bakal pindah ke WCW, ya kan? di mana dia dikontrak dengan harga yang lebih fantastis gitu dibanding kontrak WWE yang sekarang. Dan bahkan waktu gue nonton sumber di WWE Network ya nggak kayak lu. Gue nonton sit down sama Steve Austin dan Bret Hart itu katanya si Vince itu bantuin dia untuk nego sama Eric Bischoff ya, sama Eric Bischoff untuk bisa masuk ke WCW. Lu bayangin aja, lu ngasih John Cena lu ke kompetisi luar, kompetisi lawan lu, saking lu desperate buat nyelamatin duit lu itu gitu. Ya itu yang bikin Bret Hart kayak ya lu ibaratnya gue sakit-sakit gue tetap wrestling buat lu gitu, terus tiba-tiba lu mau ngebuang gue gitu aja gitu di company sebelah ketika lu udah nggak butuh gue lagi. Itu awalnya dari Montreal Screwjob awal mulanya. Dan itu untuk cerita Montreal Screwjob itu bahkan sampai ke bawah sampai ke WrestleMania ya kan, ingat gak waktu Bret Hart lawan Vince? Oh iya. Ya Web 26. Iya itu 26 ya. Itu kan kayak apa ya? Maksudnya kan Tebus dosa sama nostalgia egg aja sih. Tapi untuk Bret Hart sendiri itu udah ini belum sih udah memaafkan semua pihak-pihak yang ngebuat si Bret Hart itu pindah sih? Ya udah sih sebenarnya. On screen-nya sih udah. Gue nggak tahu ya kalau dalam hatinya ya. Ya, cuma kalau yang gue tahu sumbernya itu ya dia kayak masih selek sama Triple H lah atau sama Shawn Michaels sendiri. Ya selek sih mungkin masih, tapi kayak ya sekarang juga udah tua, lu ngapain sih emosi? Ibaratnya umur lu udah di atas 40 lah, udah gocap gitu kan. Ya kan masih ada gengsinya gitu. Iya, jadi kayak ya paling cuma kayak ya udah kayak gue bisa memaafkan tapi gue nggak bisa melupakan lah gitu. Iya, Ya kayak gitu aja sih paling. Tapi ya lu look back di belakang tadi kan kita baru sampai kontrak dispute kan, dimana setelah itu ya sementara pas lagi masanya kontrak dispute itu, pas lagi Vince mau ngerilis Bret Hart, dia jadi WWE champion. Saat itu dia megang gelar WWE. Ya gelar kan sebenarnya direbut kan. Nah itu, dan dia mau cuman Shawn Michaels yang bisa ngambil title-nya. Si Vince itu maunya Shawn Michaels ngambil title-nya gitu. Dan kalau infonya Bret Hart di on screen, dia bilang dia mau put over Shawn. Gak apa-apa di Montreal, gue mau kalah sama lu deh di sana gitu. Dia ngomong sama Shawn Michaels kayak gitu. Tau gak Shawn Michaels yang ngomongnya apa?
gue appreciate apa yang lu kasih tahu, lu mau put over, lu mau bikin gue bagus gitu di depan orang banyak gitu dengan menangin gue, tapi gue nggak bakal mau ngasih kesempatan yang sama ke lu. Jadi gue nggak bakal mau put over lu. Oke. Ya ibaratnya lu sekarang gini, gue baik nih, Vin, gue mau cabut nih dari WWE, gue mau ngasih gelar ini ke lu gitu. Semoga kita punya pertandingan yang bagus ya, terus kita salaman kayak gini. Ya kan lu salaman dulu lah, kita salaman kayak gitu, terus tiba-tiba lu Social distancing. terus terus tiba-tiba lu ngomong, tapi gue nggak mau sama kayak lu, gue nggak bakal mau kalah sama lu. Kalau gue jadi lu, gue nggak bakal mau kalah sama lu. Teguh ya. Iya, jadi dia nggak mau kayak gitu, si Shawn itu nggak mau, saking ngeselinnya gitu, saking ngeselin di depan Bret Hart gitu. Akhirnya ya udah. Tapi pada akhirnya justru si Shawn ambil kan. Iya. Ambil gelar. Tetap ambil gelar gitu kan. Akhirnya si Bret Hart nggak mau, gue nggak mau kalah sama Shawn, karena dia nggak hormat sama gue, dia nggak respect sama gue gitu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya Montreal Screwjob. Dimana Vince akhirnya gue nggak bisa biarin gelar gue diambil dipegang sama Bret Hart yang hari Senin itu kan show-nya hari Minggu kan, hari Senin itu dia udah pindah ke WCW. Sehari kemudian ya. Sehari Mau kemudian. gimana ceritanya ya, ini orang mau cabut tapi dimenangin dulu gitu. Masa lu menangin orang terus nanti title lu dipegang di WCW gitu kan nggak lucu gitu kan. Ibarat lu megang produk orang tapi dibawain sama di luar gitu Iya. loh ya kan. Lo kalau bisa kita ngomongin cerita-cerita yang unscripted gitu ya. Selain Montreal Screwjob, ada lagi nggak kira-kira yang Ada sih. ikonik Ikonik. Kira-kira lu ada yang ini nggak? yang masih tertanam di pikiran? 2011 Summer of Punk sih. Oh iya, benar-benar. Itu kayak gimana ya? Kan dia sendiri kan cerita, nggak ada involvement, ada Triple H tuh di situ. Cuma Triple H jelas-jelas mau come out of retirement cuma buat ngebully dia aja. Jadi kayak nih gua baru naik nih tapi WWE nggak mau bikin gua naik gitu. Gua nggak mau WWE nggak mau jadiin gua top star gitu. Akhirnya Triple H dikirim untuk ngebully doang. ya, ngubur lah, istilahnya ngubur karirnya gitu kan, biar nggak naik-naik banget lah gitu. Terus ya pas setelah Nexus aja. Iya, Setelah- persis banget setelah Nexus kan. Jadi Nexusnya itu sendiri kan disbandnya kan secara diam-diam kan, karena yang si Empang saat itu sebagai leader udah mulai ngarah ke rivalitas personal gitu, karena kayak sama Bugata itu kan biasanya kalau stable itu kan tim lawan sama tim apa namanya beradu kan, kalau ini enggak, kayak soalnya si Empangnya aja tuh. Oke. Ya, berarti memang banyak juga sebenarnya teman ya. Ya sebenarnya bisa diambil apa nih? ya Yang bisa diambil adalah ini dunia showbiz ya, namanya sikut-sikutan wajar. Ada ya. Ada aja. benar-benar walaupun sudah scripted tapi bukan berarti nggak ada yang namanya kejadian-kejadian yang real ya di dalam, apalagi di layar kaca live TV gitu kan. Iya. Ya kan, live pay per view gitu-gitu ya. Sikut-sikutan backstage mah ada aja nih, cuman kan emang nggak terlalu takut sama kamera ya kan, cuma orang-orang belakang aja yang tahu ya kan. Ya singkat cerita, Montreal Screwjob itu ya berakhirnya ya itu apa namanya, si Bret Hart dipaksa kalah gitu kan, dipaksa kalah pas lagi di sharpshooter ya. Di sharpshooter. Bahkan wasitnya tuh waktu itu si siapa ya? Namanya gua kurang tahu sih. Earl Hebner. Earl Hebner. Bener ya, ada tua-tua gitu. Dia nggak mau nyimpel padahal Bret Hart nyerah. Itu dia langsung kabur kan? Iya. Keluar gitu. Itulah. Bahkan cuma Michaelnya aja kayak ini gue menang ya, nggak ada kayak sama sekali lah. Kaget ya. Langsung belakang aja. Ya. Oh iya, by the way itu sempat meludahi si Vince juga ya si. Iya. Iya itu Lagi kesel ya. lagi kesel, habis itu pokoknya dia nulis gestur Gini ya. W C W. Sakit hati lah. Iya. Bret screw Bret. Brad Screw Brad. Dan setelah itulah juga muncul kayak pokoknya setiap show Michael di Kanada tuh ada chant Brad. You screw Bret ya. Ya, you screw Brad. Oh iya. Ya emang. Gak suka juga orang Kanada sana ya sama perilaku dari Shawn sendiri ya. Padahal Shawn sendiri juga nggak tahu itu dia juara. Sampai sekarang mungkin. Iya, bisa sampai sekarang ya. Mungkin sampai sekarang. Mungkin kalau misalnya kalian tahu ada event-event di Kanada gitu, ada Shawn Michaels, apakah itu udah tetap dibu atau gimana, mungkin boleh komentar aja di bawah. Kita agak lupa juga ya. Kelihatannya sih banyakan DJ, cuman kayak tetap you screw Bret gitu. Ya
tetap gitu. ada lah cen-cen kayak gitulah ya. Sampai detik mereka belum maafan lah, kalau udah begitu udah maafan sih udah nggak ada kelihatannya. Udah nggak bermasalah, dan bahkan gue baru ingat kalau ternyata setelah Montreal Screwjob itu WWE nggak pernah ada event di Montreal Oh gitu. sampai tahun 2003, sampai tahun 2003. Oh, 2003 tuh enggak. Jadi Kenapa sampai 2003 ya? karena Kenapa ada patokannya gitu? karena waktu itu kan setelah Montreal itu kan ya ibaratnya kayak Bret Hart itu kan kalau di Kanada itu dianggapnya bener-bener superhero gitu. Iya. Kayak ya, Canadian hero Oh, gitu. tinggalnya dia juga. Bener-bener kayak pahlawan, ibaratnya kayak Bambang Pamungkas lah kalau di bola gitu kan. Iya, di bola gitu kan. Ya ibarat, nah WWE nggak berani ngadain event di situ lagi sampai 2003 di mana ya Sampai isunya menurun gitu isunya menurun kali ya, setelah beberapa tahun gitu kan, udah WCW juga udah cabut ya kan, tinggal WWE di Kanada ya udah akhirnya diadain lah event di Montreal. Cuma by the way, kalau misalnya kita ngomongin yang cerita-cerita WWE yang emang unscripted itu, kalau misalnya gua ngomongin Hulk Hogan versus Shawn Michaels itu termasuk unscripted? Agak scripted dan dilebihkan. Dilebih-lebihkan Sama Shawn Michaels-nya, di ringnya. Iya. di ringnya. Enggak, maksudnya emang kan gue sempat ada slack ya antara Shawn Michaels sama Hulk Hogan ya. Kalau nggak salah tuh kalau Shawn Michaels mau di push ya kalau nggak salah. Sorry. Jadi ceritanya Shawn Michaels mau jadi heel, cuma nggak terima kan, nggak mau ya Iya. sama Shawn Michaels-nya kan. Terus akhirnya Shawn Michaels bilang ya udah nggak apa-apa lah, dengan syarat Hogan itu mau kalah sama dia juga. Jadi kayak punya 2 pertandingan, Hogan versus Michaels, Hogannya menang. Habis itu dilanjut lagi Hogan versus Michaels, Michaelsnya menang gitu. Dan seminggu sebelum show, kalau nggak salah Hogan bilang, gue cuma mau pertandingannya sekali doang dan gue yang menang. Mana orang? Ya udah itu makanya Michaels akhirnya Orang tua juga ya kan. gua akalin aja lah, gua oversell gitu. Oversell ya kan, kalau kayak lebay-lebayin gitu kan. Ya kalau misalnya kalian nggak tahu ya bisa langsung aja Nonton match ya. Nonton match-nya Terus itu. match itu emang lebay banget sih sama Michaels-nya. Pertanyaan lebay sih. Jadi kayak cuma dipukul dia loncatnya kemana-mana. Loncatnya kemana aja. Ya itu salah satu kecilnya ya. Iya. Salah satu contoh kecilnya. Terus, Jadi kalau ada yang bilang wrestling is fake, nggak 100% fake gitu. nggak selamanya. Nggak selamanya, karena sometimes di on screen apalagi live TV kita bisa ngeliat ada orang yang kesalahan diri gitu Betul. kan, ada yang salah jatuh bagaimana, itu kan termasuk unscripted moment ya. Benar. Nah ya. Ada yang berantem di belakang panggung. Nah, Sin Cara sama Sheamus tuh dulu. Iya. Cuman nggak sempat ke expose ya. expose ya, cuman lihat di berita-berita aja, pernah juga tuh. Banyak lagi sih kalau bisa kita explore lebih Ada jauh banyak. lagi ya. Iya, kalau misalnya mau explore lebih jauh lagi ya gitu. Cuman pesan kita, wrestling is fake itu enggak selamanya. Selamanya. Iya. Intinya sih itu intinya. Itu makanya kita kasih contoh dari Montreal Screwjob itu ya kan. Ada yang kasus besar yang bisa kita angkat menjadi contoh gitu. Jadi gimana? Kalau kalian gimana? Suka siput-siputan nggak? Atau mungkin ada rekan kerja kalian yang mirip-mirip sama cerita dari Montreal Screwjob, mungkin boleh langsung aja curhat di bawah ya. Ada orang kayak dia? Apa kalian? Ya pokoknya jangan lupa like, komen ya, dan subscribe channel kita. Tentunya masih ada akun partner kita di Sukagulat, wweuniverse.id, dan wrestleslam_id. Ya. Dan ya kalau misalnya kalian ada masukan, ya boleh langsung komentar di bawah aja, atau boleh juga langsung cek di sosial media kita di Instagram dan Twitter kita di ban_podcast. Oke. Jangan lupa juga dengerin Spotify kita di Ban Podcast ya. Yoi. Tanpa belum ada nama ya, Belum ada nama, ya. Ban Podcast ya. Jadi. Betul. Di situ kita bukan bakal sih ya. Di situ kita ada banyak banget episodenya, bisa kalian lihat aja, kita ngoceh-ngoceh kayak gini. Ntar linknya bakal ditulisin di deskripsi. Oke. Pengen nutup? Oh iya. Ya. Berarti masih dari kita di Ban Podcast, Where the Big Boys Play.